silakan saudara untuk mempresentasikan skripsinya yang sebelumnya ya. Silakan. Baik, sebelumnya mohon izin. Selamat sore yang saya hormati Pak Wirawan, Pak Budi dan Pak Rasuki. Mohon izin saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Analisis Keselamatan Kesehatan Kerja dengan metode IRAP pada Pedi Rumah Kampung Depression. Saya adalah Rasuludin, NPM 191031013. Selanjutnya di sini ada latar belakang. Pada industri jasa, sebuah prosedur K3 dibutuhkan agar setiap pekerja lapangan dapat aman dalam menjalankan pekerjaannya. Rumah Kampung sendiri merupakan salah satu perusahaan di bidang dekorasi acara dan sudah menangani lebih dari 500 acara. Walaupun begitu, beberapa pekerja tidak menerapkan prosedur K3 yang ada di lapangan. Beberapa kali terjadi kecelakaan yang diakibatkan oleh kelalaian pekerja itu. Di sini kita akan mencoba menganalisa permasalahan menggunakan metode IRAP. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yang pertama ada apa saja temuan bahaya yang terjadi pada proses loading dekorasi di venue wedding. Yang kedua ada bagaimana bentuk rekomendasi penanganan risiko terhadap temuan bahaya yang ada di venue wedding. Yang ketiga, apakah prosedur K3 yang ada pada dekorasi rumah kampung sudah cukup efektif dalam menjaga para pekerja. Selanjutnya ada teori IRAP. IRAP ini merupakan sebuah metode dalam mencegah atau meminimalisir kecelakaan kerja. Dimulai dari menentukan jenis kegiatan kerja yang kemudian diidentifikasi sumber bahayanya sehingga dapat didapatkan risikonya. Kemudian dilakukan penilaian risiko dan pengendalian risiko untuk mengurangi paparan bahaya yang terdapat pada jenis setiap pekerja. Penilaian risiko terbagi menjadi likelihood dan konsekuen. Nilai dari likelihood dan konsekuen akan digunakan untuk menentukan risk level. Selanjutnya ada metode penelitian kualitatif. Pengumpulan datanya observasi, wawancara langsung, dan studi pustaka. Identifikasi masalah dilakukan di venue rumah kampung, mengungkap potensi bahaya terkait dengan area ini, seperti risiko tertimpa alat berat atau barang dekorasi. Yang kedua ada potensi terkena benang panas dan kemungkinan tertutup paku dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada temuan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian terdapat 15 temuan bahaya yang ditemukan di wedding rumah kampung. Berdasarkan diagram dapat diketahui bahwa terdapat 3 macam risk rating. Yang pertama itu ada rating ekstrim sebanyak 4 temuan bahaya yang mencakup pemasangan dekorasi, khususnya bahaya tertimpa jatuhnya ridging hingga menyebabkan kematian. Yang kedua di sini ada rating ikatan high sebanyak 3 temuan bahaya yang mencakup potensi terkena benang panas, tersengat listrik, luka bakar akibat penggunaan alat memotong styrofoam, serta risiko berlubang akibat alat stapler. Yang ketiga di sini ada tingkatan rating moderate sebanyak ada 8 temuan bahaya mencakup potensinya terpeleset, terjatuh atau tersambung akibat halangan barang di area kerja. Selanjutnya di sini ada rancangan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis terhadap sumber bahaya yang telah diidentifikasi di venue rumah kampung, faktor manusia menjadi faktor yang paling dominan. Berikut adalah rancangan rekomendasi perbaikan yang disarankan. Poin A yang disarankan adalah safety induction dan cross check sebelum bekerja. Yang pertama adalah melakukan pengenalan keselamatan kerja atau safety induction dan cross check sebelum memulai pekerjaan. Yang kedua ada safety induction dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pekerja agar mereka lebih waspada terhadap risiko yang mungkin timbul selama bekerja. Selanjutnya ada pelaksanaan safety induction dan cross check dilakukan sebelum memulai pekerjaan, memanfaatkan pada saat tersebut pikiran dan konsentrasi pada pekerja yang masih segar dan fokus. Yang paling ada topik safety induction dan cross check dapat disusun dengan mempertimbangkan potensi bahaya terkait pekerjaan, riwayat kecelakaan yang terjadi sebelumnya,
pedoman kerja terkait alat serta pelindung yang harus digunakan. Yang B di sini ada pembuatan worksheet dan penggunaan alat pelindung diri. Pertama itu membuat worksheet khusus untuk penggunaan alat pelindung diri. Nah, tujuannya ini untuk mengontrol pekerja sebelum memulai pekerjaan di venue Gunung Lampung. Kedua, ada teknis worksheet ini dapat diimplementasikan sebagai dimulainya pekerjaan, di mana petugas K3 dapat melakukan pemeriksaan APD pada setiap memulai pekerjaan. Yang ketiga, worksheet ini dirancang untuk mencakup pemeriksaan alat pelindung diri yang diperlukan sebagai jenis pekerjaan yang akan dilakukan. Kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis identification atau gerak dari beberapa pekerjaan yang diteliti, terdapat ditemukannya 15 potensi bahaya yang teridentifikasi, yaitu penilaian risiko menghasilkan 3 kategori rating, yaitu extreme, high, dan moderate. Diketahui rating ekstrim sebanyak 4 temuan bahaya, rating high sebanyak 3 temuan bahaya, dan rating moderate sebanyak 8 temuan bahaya. Dari hasil safety analisis, 4 pekerjaan terbagi ke dalam beberapa aktivitas masing-masing rekomendasi perbaikan. Rekomendasi berfungsi untuk mencegah maupun mengurangi bahaya atau risiko kecelakaan kerja, menggunakan eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan pelindung diri. Selanjutnya ada rancangan rekomendasi untuk kontrol dari pengendalian risiko yang melakukan safety induction dan proses sebelum melakukan pekerjaan, dan menyediakan worksheet penggunaan APD agar pekerja dapat bekerja dengan aman. Baik, terima kasih. Ya baik, oke. Kemudian Pak Basmi dulu silakan. Oh iya, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan ya. Ini kan anti alpin ini berkaitan dengan perkawinan ya Pak. Wedding wedding organizer ya. Wedding organizer. Oke. Tapi ini gedungnya. Gedung ya? Iya, terfokusnya ke Areanya kan? venue-nya. Iya nggak, areanya, venue-nya kan ya. Oke. Di sini saya mau nanyakan ya, dari yang Anda teliti ini ada berapa aktivitas yang diteliti Mas? Ada berapa? Ada berapa banyak? Kamu hitung nggak? Ada berapa aktivitas utama ya? Apa saja yang di ini? Ya, kamu sebutkan aja sebisanya Mas. Iya. Kan misalnya Di sini ada nggak harus urut ya, apa saja misalnya yang terjadi di venue itu kira-kira apa kegiatan yang perlu dipertimbangkan keselamatannya dan sebagainya. Di sini saya melakukan 4 penelitian Pak. Pada saat loading in dekorasi, jadi dari loading in dekorasi itu pada saat proses penurunan material barang-barang yang akan nantinya di setup di. Iya, oke. Satu. Terus setelah itu yang kedua itu ada pemasangan proses dekorasi di dalam venue itu sendiri. 2. Yang ketiga di sini ada saya meneliti pemasangan AC Pak. Pemasangan AC yang mobile itu ya Pak? Yang berdiri ya, standing ya. Terus apa lagi? Yang keempat ada pemasangan genset. Pemasangan genset. Sebenarnya kan kalau di kegiatan wedding itu kan pasti nggak cuma itu ya. Iya. Nah, apakah memang 4 kegiatan itu yang Anda anggap memang sering terjadi kecelakaan atau gimana pertimbangannya? Iya. Iya. Itu pertimbangannya berdasarkan jumlah angka kecelakaan atau cuma logika saja? Ada nggak? Apakah diparetokan atau gimana? Apa dasarnya memilih 4 kegiatan itu saja kan? Kegiatannya kan lebih dari 4 kan? Saya yakin ya. Iya. Ya, apa dasar pemikirannya apa? Oke. Nah, karena menurut saya kenapa saya ambil dari ini dari masing-masing sub bidang ini terdapat beberapa kegiatan yang bisa terjadinya. Bisa, berarti potensial ya. Tapi tidak ada data resminya, nggak ada ya. Ya, kalau memang akan lebih bagus kalau pernah ada catatan lah ya, misalnya ya, kalau memang perlu ada cukup lah. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Paling nggak ada logika yang bisa digunakan untuk dasar pemilihan itu Mas ya.
Iya. Oke. Di situ kan ya misalnya kita lihat aja contoh yang sampling. Misalnya pemasakan dekorasi di halaman 53 Mas misalnya ya. Ya. Udah lihat halaman 53? Iya. Oke. Di tabel 4.9 nanti ya. Itu kalau bisa tulisannya tebal semua Mas ya, jangan tabelnya doang. Tebal semua. Tulis ya. Ya, jadi penilaian hazardnya juga tebal semua. Ya, jadi jangan tabelnya doang ya. Ya itu apa namanya penulisan aja. Nah ini kan Anda sudah lihat ya 4.9. L itu menunjukkan apa Mas? L-nya angkanya 3. Adalah likelihood Pak. Hah? Likelihood. Apa sih artinya apa itu likelihood itu? Likelihood itu seberapa nggak selalu ini kan. Ini ngetes Pak. Apa itu? Ayo. ya seberapa sering akan terjadinya ini Pak. Oke, apa peluang kan intinya kan? Iya. Ya, kayak peluang lah ya, tapi oke, kalau C-nya apa Mas? Itu konsekuensi Pak. Hah? Konsekuensi. Konsekuen itu apa ya? Arti umumnya apa? Arti umumnya? Artinya itu tingkatan konsekuensi yang akan terjadi berdasarkan double arithmetic. Kalau S-nya? S-nya itu skor Pak. Skor. Iya. Itu diperoleh dari double arithmetic Pak. Hah? Skor. Itu kan tinggal dikalikan atau gimana? Nah iya kan tinggal dikalikan kan? Iya betul Pak. 3 kali 3 kan? Iya. Ya, yang saya tanyakan nih, yang menentukan nilainya L itu 3 sama C itu 3, Anda atau siapa? Ini saya. Kira-kira Anda bekerja di situ? Gimana? Anda bekerja di situ? Nggak menjadi Ini kelas reguler pagi. Ya makanya kalau harusnya yang menilai ini adalah orang yang punya kewenangan menilai ini Mas. Atau bantu kerja di situ. Iya. Bantu kerja di situ. Apa? Jadi jangan menilai sendiri. ya. Ya, jadi sebaiknya yang menilai L itu 3, C itu berapa, sebaiknya orang yang punya tanggung jawab di situ. Tujuannya apa? Biar penilainya objektif. Jadi nggak menilai sendiri. Ini Iya. sih Pak. Hah? Ini kan saya berbagai owner. Ya makanya Anda termasuk kerja di situ. Iya. Secara freelance. Ya makanya jadi Kalau termasuk kerja di situ sih enggak. Tapi kalau untuk solution ini sih saya berkoordinasi dengan. ya tahu nggak berkoordinasi jelas. Cuma untuk penentuan nilainya sebaiknya adalah orang yang punya tanggung jawab di situ. Apakah penanggung jawabnya atau siapa yang memang tahu bahwa karena dia kan pasti kegiatan ini kan berulang ya. Dan dia tahu oh ini nah saran saya gitu. Jadi artinya yang menilai jangan Anda. Ya, karena kalau yang menilai Anda ini takutnya gini. Jadi nanti feelingnya nggak terlalu tepat Mas. Walaupun Anda mungkin pakai logika tapi feelingnya nggak tepat karena memang tidak ngalamin sehari-hari. Tahu kan maksudnya ya? Ya, jadi karena memang ini kan penilaian subjektif, tapi biar hasilnya objektif, yang menilai harus orang yang punya kemampuan menilai. Ya, maksudnya gitu Mas ya? Itu tujuannya jangan sampai nanti diprotes sama yang punya punya usaha seperti ini. Oh, ini kan yang paling parah di sini lah, itu aja. Tapi kalau yang menilai orang yang punya kompetensi di sini ya akan jauh lebih baik. Ya, kira-kira gitu Mas ya? Iya. Kalau ini dari saya pribadi Mas, saya emang nggak terlibat di dalam Iya. ini. Kalau dari sudut pandang saya pribadi itu emang kategorinya itu maksudnya ke. Ya itu nggak bisa. Karena kamu nggak kerja di situ. Tapi yang kerja malah nggak boleh Pak. Bukan artinya orang yang punya paling nggak di atas orang yang kerja Pak. Paling nggak apa pengawasnya atau ininya.